warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Yusuf Itu. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Nur Azza Supri. di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Siti. Jadi pada video kali ini kami akan membuat wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk membahas seputar kebersihan. Langsung saja kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Palopo ini wawancara dengan Bapak Dinas Lingkungan Hidup. Kami mulai pertanyaannya. Bagaimana program utama Dinas Kebersihan Kota Palopo dalam menjaga kebersihan Kota Palopo? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Nurah Salam, SSDPMM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Program utama kami dalam menjaga kebersihan Kota Palopo itu ada dua. Yang pertama terkait dengan penanganan dan yang kedua pengurangan sampah. Penanganan sampah yaitu kami laksanakan berfokus pada operasional dan pengangkutan sampah. Dan program pengurangan sampah itu berfokus pada sosialisasi edukatif pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan sampah, pendaur ulangan sampah, serta pengembangan infrastruktur pengolahan sampah. Pertanyaan kedua itu bagaimana strategi dinas dalam mengatasi masalah sampah di area perkotaan dan pasar? Strategi kami mengatasi masalah sampah di area perkotaan yaitu penanganan sampah lebih cepat atau pengangkutan sampah lebih dini. Kami lakukan pengangkutan sampah di waktu subuh hari sebelum aktivitas warga, sehingga pada saat warga melakukan aktivitas, sampah sudah terangkut di wilayah-wilayah perkotaan. Selanjutnya, untuk penanganan sampah di pasar, kami lakukan pengangkutan melalui kontainer. Jadi pengangkut sampah itu melakukan pengangkutan setelah aktivitas di pasar, yaitu pada saat menjelang malam hari, sehingga pengangkutan dapat dilakukan dengan mudah sampai dengan di tepi air. Pertanyaan ketiga, apa prestasi BLA dan bagaimana cara sehingga tercapai prestasi tersebut? Prestasi tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu penilaian Piala Adipura. Piala Adipura merupakan prestise atau kebanggaan bagi kabupaten kota terkait dengan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan Piala Adipura sendiri, banyak instrumen-instrumen yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palopo, bukan hanya dari menjaga kebersihan kota, tetapi terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau serta dengan beberapa instrumen-instrumen lainnya, sehingga kita dapat mempertahankan Piala Adipura selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi dinas dalam menjalankan tugas kebersihan kota? Tantangan terbesar kami yang pertama terkait dengan keterbatasan armada. Kita ketahui bahwa jumlah armada dengan jumlah penduduk di Kota Palopo seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kami sangat terbatas dalam pengangkutan sampah sampai dengan di wilayah-wilayah sudut kota. Selanjutnya, kondisi kesadaran masyarakat, kami harapkan bahwa sampah itu bukan hanya tanggung jawab DLH sendiri, sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga dengan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara tepat. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Palopo saat ini? Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Kota Palopo saat ini, yang pertama terkait dengan pengurangan sampah. Pengurangan sampah itu berdasarkan pengurangan sampah dari sumber. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat dapat
memanfaatkan sampah rumah tangganya dengan melakukan pemilahan dari rumah. Kita dapat melakukan pemilahan sampah organik, yaitu sampah basah, sampah sisa dari rumah tangga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi kompos. Selanjutnya, sampah anorganik atau sampah plastik ini bisa kita dapat lakukan dengan pendaur ulangan, sehingga jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA itu dapat berkurang. Selanjutnya dengan penanganan sampah, yaitu penanganan sampah melalui bank sampah atau TPS 3R serta sektor-sektor informal lainnya seperti pemulung atau vendor sampah, serta memaksimalkan pengumpulan atau pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Palopo. Bagaimana Dinas Kebersihan memiliki program daur ulang atau pemilahan sampah dari sumbernya? Untuk pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu kita lakukan dengan pembangunan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle. Jumlah TPS 3R di Kota Palopo ini sebanyak 2 unit. 1 unit sementara dalam proses pembangunan, jadi kami harapkan ke depannya untuk pengelolaan sampah ini TPS 3R dapat dibangun di masing-masing kecamatan, sehingga pengelolaan persampahan itu berfokus pada kecamatan masing-masing. Jadi ke depannya sampah-sampah organik, sampah anorganik dapat dikelola oleh kecamatan, dan sampah residu dari TPS 3R ini dapat diangkut untuk dibawa ke TPA. Bagaimana kerjasama antara Dinas Kebersihan dengan masyarakat atau komunitas lingkungan di Palopo? Kerjasama dengan komunitas lingkungan di Kota Palopo itu telah kami laksanakan beberapa program kami, seperti pada pelaksanaan HPSN ataupun Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami melibatkan beberapa komunitas lingkungan, bukan hanya dari masyarakat, tetapi seluruh instrumen-instrumen atau mitra-mitra kami itu kami libatkan, sehingga untuk menjaga kebersihan kota itu kami selaku Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai konseptor dan evaluator terkait dengan regulasi, sehingga dapat bersama-sama untuk mengelola persampahan di wilayah Kota Palopo. Bagaimana inovasi baru yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kebersihan Kota Palopo? Inovasi kami terkait dengan pengelolaan persampahan di wilayah Kota Palopo yaitu basar sampah. Basar sampah ini adalah tukar sampah dengan sembako. Kami melaksanakan program ini setiap hari Jumat dan telah dilaksanakan di beberapa sekolah serta beberapa lokasi pada setiap akhir pekannya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat untuk memilah sampah plastik, sampah-sampah anorganik, sehingga dapat ditukar dengan sembako yang dilaksanakan setiap hari Jumat di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana Dinas menegakkan aturan bagi warga yang membuang sampah sembarangan? Kami juga sudah bekerja sama dengan instansi terkait seperti kelurahan dan Satpol PP, dan beberapa TPS juga kami sudah bangun di wilayah Kota Palopo. Kami juga mengharapkan masyarakat untuk tidak membuang sampah selain dari TPS yang telah disediakan, karena untuk menjaga keindahan Kota Palopo ini kami harapkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga Kota Palopo menjadi bersih, aman, dan tentram. Baik Pak, bagaimana harapan dan rencana ke depan Dinas Kebersihan untuk menjadikan Kota Palopo lebih bersih dan hijau? Harapan kami dalam mencapai kemandirian sampah di Kota Palopo, yang pertama dari mewajibkan pemilahan sampah. Ini juga sudah kami sosialisasikan
sejak dini, bukan hanya dari seluruh instansi atau SKPD di Kota Palopo, tapi kami sudah melakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan sampai kepada sekolah-sekolah, sehingga pemilahan sampah dari sumber yang kami sampaikan kepada masyarakat, utamanya di sekolah-sekolah sejak usia dini, sehingga masyarakat dapat terbiasa untuk melakukan pemilahan. Yang kedua, terkait dengan TPA, bahwa kondisi TPA ini kedepannya akan mengalami overload, jadi kami harapkan juga bagaimana pemilahan ini dapat dilaksanakan, pemilahan sampah dari sumber, sehingga TPA ini tidak lagi overload. Nah, yang ketiga terkait dengan digitalisasi, yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan sampah untuk efisiensi rute, pengangkutan dan monitoring partisipasi masyarakat. Karena jumlah armada kami memang terbatas, jumlah kontainer terbatas karena jumlah penduduk juga yang terus bertambah, karena persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Lingkungan Hidup, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, karena jumlah sampah sesuai dengan regulasi bahwa satu warga menghasilkan 0,5 kg sampah per hari. Jadi rata-rata sampah di wilayah Kota Palopo untuk satu hari dengan jumlah kurang lebih 180.000 jiwa menghasilkan kurang lebih 90 ton sampah per hari. Jadi kami harapkan bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana tanggung jawab bersama, sehingga pengelolaan sampah dapat ditangani secara terpadu. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya. Mohon maaf atas ada kesalahan bila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.